Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Bagi Sui, membersihkan beberapa master dewa yang berada di sekitar level ketiga tidak berbeda dengan membunuh ayam dan monyet. Benar-benar mudah. Karena itu, setelah mengalahkan 5 dewa master, dia terus mendaki gunung. Tapi di kaki gunung, pot itu meledak. Ada keributan. 3 dewa pemurnian telah dihancurkan sepenuhnya. Apakah ini masih alam pamungkas? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar. Terlalu menakutkan. Satu orang dapat dengan mudah melenyapkan 5 master dewa. Selama berabad-abad, kondisi ekstrim mana yang dapat melakukan ini? Kupikir akan ada pertempuran sengit dan berbahaya, tapi siapa sangka bahkan para master dewa itu akan rentan. Barang antik tua seperti Dewa Guru Yunhe dan Liu Xianghen terkejut dan tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, mereka secara khusus menganalisis kekuatan tempur Sui. Bahkan jika Sui mengalahkan dewa-dewa Liu Lian dalam pertempuran Kuil Yunji, mereka masih menganggapnya sebagai pinjaman kekuatan eksternal. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin hal yang memalukan seperti itu terjadi. Tapi sekarang, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka salah menebak. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Wan Zitian tertawa. Di antara penonton, dia yang paling bahagia. Liu Xianghen sangat marah, tetapi menunjuk ke penjaga gunung, dan berkata, tidak bisakah kamu melihat kecurangan yang begitu jelas? Tidak heran dia marah, dia pernah bertaruh melawan Sui sebelumnya. Setelah kalah, Anda harus berlutut di depan umum dan bersujud kepada Sui 3 kali. Bagaimana dia bisa menerima ini? Penjaga gunung mengangkat jarinya yang gemuk, menunjuk ke Totem of Taisi di udara, dan berkata, detail pertempuran ini semuanya tercatat di dalamnya. Kamu harus tetap membuka mata untuk melihat apakah ada tanda-tanda kecurangan. Ekspresi Liu Xianghen mendung dan tidak pasti, matanya tertuju pada Totem Taisi. Itu mencerminkan setiap detail tindakan Sui, setiap detail terlihat jelas. Tapi Liu Xianghen melihatnya berkali-kali, tapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak normal. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir juga melihatnya, tetapi mereka juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Orang yang bermarga Su itu bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api era, memiliki banyak ingatan kehidupan lampau, dan memiliki begitu banyak cara, bagaimana bisa dengan mudah dilihat. Liu Xianghen berkata dengan suara yang dalam, saya yakin, dia pasti curang. Nyatanya, situasinya telah berkembang sedemikian rupa. Terlepas dari apakah Sui curang atau tidak, Liu Xianghen akan membunuh Sui karena curang. Hanya dengan cara ini dia bisa memastikan bahwa masih ada jalan keluar dalam taruhannya. Pikirannya langsung dilihat oleh penjaga gunung. Apakah itu curang atau tidak, kamu benar, tapi aku tidak menghitungnya. Keberadaan Totem Taisi adalah bukti yang paling kuat. Senyum ramah dan lembut yang biasanya ada di wajah penjaga gunung menghilang, dan dia menatap Liu Xianghen tanpa ekspresi, dan berkata, jika kamu berani bertanya lagi, kamu memfitnah kota Tiandu dan kekuatan asli Taisi, dan kamu akan menanggung akibatnya. Dengan kata-kata itu, suasana tiba-tiba menjadi membosankan dan dingin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengubah warna mereka dan memperhatikan tindakan Liu Xianghen, yang membuat marah penjaga gunung misterius itu. Saat Liu Xianghen hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Dewa Guru Yunhe. 3 penyempurnaan tidak cukup, ada 4 penyempurnaan. Dewa Guru Yunhe berkata dengan acuh tak acuh, mengapa Anda perlu panik tentang ini? Suara itu masih bergema. Apa? Jeritan menyedihkan terdengar. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas, dan melihat sesosok tubuh terbanting dari gunung. Ini adalah pria parubaya dengan jubah boa, lehernya telah dipotong menjadi 2, dan darah mengalir. Yang terpenting, dia adalah master dari 4 penyempurnaan. Dari pengadilan Tao Sanxing. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan semua orang tampak aneh. Tapi Dewa Guru Yunhe tampak seperti seseorang telah menamparnya, pipinya kaku, dan urat di dahinya menonjol. Hahaha, Wan Zitian tertawa terbahak-bahak, Pak Tua Yunhe, apakah mulutmu telah dibuka oleh Buddha lampu pembakaran? Ini benar-benar efektif, bukan?
Tawa menyebar ke seluruh dunia. Penjaga gunung tidak bisa menahan senyum, dan pipinya yang gemuk berubah menjadi kue bundar. Rao adalah dewa-dewa Yunhe yang memiliki pemikiran yang dalam, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan amarahnya hingga dia mengertakkan gigi secara diam-diam. 4 penyempurnaan tidak akan berhasil, bagaimana dengan 5 penyempurnaan? Dewa Guru Yunhe berkata dengan marah, saya tidak percaya, dia bisa menipu selamanya. Semua orang dapat melihat bahwa Dewa Master dari 9 puncak penyempurnaan, yang terkenal di seluruh dunia, kehilangan ketenangannya saat ini dan gelisah. Tidak. Tapi suaranya masih bergema, dan jeritan histeris terdengar. Kemudian, orang-orang tercengang melihat 5 dewa pemurnian dari klan Liu Xiang dari klan kuno jatuh ke tanah. Meski lukanya tidak serius, namun rambutnya acak-acakan, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan dia terlihat sangat malu. Semua orang saling memandang dengan cemas, kaget di hati mereka, tetapi juga merasa aneh, mengapa Dewa Guru Yunhe menamparkan wajahnya di tempat begitu dia mengeluarkan suara. Mungkinkah mulutnya benar-benar terbuka, dan dia memiliki keajaiban, kata mengikuti hukum. Wan Zitian tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir. Ini juga sangat menarik. Saudara Fuyu juga terlalu kejam, dia jelas menyerang dewa-dewa Yunhe dengan sengaja, jadi dia melakukan tembakan cepat untuk membersihkan musuh di gunung. Melihat Dewa Tuan Yunhe lagi, pipinya berkedut, dan alisnya penuh dengan kebencian yang tak dapat disembunyikan, memberi kesan bahwa dia akan mengamuk kapan saja. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengatakan sesuatu. Penjaga gunung mengingatkannya dengan ramah, rekan Taois, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Implikasinya, lebih baik kamu diam. Semua orang yang hadir tidak berani tertawa, karena takut membuat marah Dewa Guru Yunhe. Tapi bagaimana mungkin Dewa Guru Yunhe gagal melihat bahwa orang-orang yang hadir menahan tawa mereka? Tiba-tiba, wajahnya yang kekanak-kanakan menjadi hitam seperti dasar pot. Di sisi lain, Liu Xianghen sangat khawatir, dan alisnya penuh kesuraman. 4 pemurnian tidak cukup. Bahkan Wulian tidak bekerja. Jika keadaan terus seperti ini, dapatkah seorang Master Dewa yang berada di atas pelatihan tingkat 6 dapat melakukannya? Bukan hanya dia, Lei Yuyuan dan barang antik tua lainnya juga kesulitan menenangkan diri. Mereka telah mengamati dengan cermat setiap gerakan Suyi, tetapi sampai Suyi berhasil mengalahkan Dewa Pemurnian keempat dan kelima, mereka tidak melihat adanya kelainan. Dan semua ini membuat mereka memiliki gagasan di hati mereka yang tidak ingin mereka akui. Suyi, dewa di alam ekstrim ini, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, yang jauh dari sesederhana yang mereka perkirakan. Dengan kata lain, dalam pertempuran di Kuil Yunji, Suyi kemungkinan besar membunuh penguasa 6 penyempurnaan dengan kekuatan tempurnya sendiri. Kebenaran semacam ini tidak diragukan lagi terlalu menyusup dan menakutkan, dan akan menyegarkan persepsi orang-orang di dunia. Itu juga akan membuat barang antik tua ini harus mengevaluasi kembali kengerian Suyi. Coba pikirkan, jika Anda dapat membunuh penguasa 6 dewa pemurnian hanya pada tingkat penciptaan ekstrim, jika Anda membiarkannya membuktikan cara penciptaan dan menjadi dewa yang tinggi, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Memikirkannya membuat orang panik. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Suyi tidak menggunakan kekuatan eksternal di Gunung Ilahi Qingtian. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti untuk poin ini. Karena Suyi memiliki terlalu banyak trik, memiliki banyak pengalaman kehidupan lampau, dan penuh dengan tabu yang luar biasa. Jika dia ingin menipu, siapa yang bisa melihat melalui? Pada saat ini, ketika jaraknya hanya 30 kaki dari puncak gunung, Suyi bertemu dengan Dewa 7 penyempurnaan. Ini adalah seorang wanita, berpakaian hitam, dengan rambut panjang abu-abu kecoklatan dan mata sedingin pisau. Gejolak di kaki gunung, dan mereka yang kalah, tampaknya tidak memengaruhi pikirannya. Begitu saja, dia memblokir Suyi di jalan, sedingin gunung salju, dan dia tidak bergerak. Suyi menghentakkan kakinya dengan tenang. Ini adalah musuh besar. Nafas kental dari seluruh tubuh telah mencapai titik kesempurnaan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Suyi tahu bahwa wanita ini hanya selangkah lagi dari malapetaka pemurnian Dao ke-8.
Dan dengan kekuatannya saat ini saja, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawan bahkan jika dia habis-habisan. Tetapi, ini adalah King Tian Shensan, dan Su Yi tidak takut dengan kekuatan hukuman surga, dan memiliki caranya sendiri untuk mengusir lawan. Kabut suci, mundur. Tiba-tiba, suara Dewa Guru Yunhe terdengar, kamu bukan lawannya. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening. Jelas tidak mau. Tapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk, ya. Dia berbalik dan hendak meninggalkan King Tian Shensan. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Su Yi tiba-tiba bergerak, menebas dengan pedang pada jarak puluhan kaki. Apa yang digunakan adalah kekuatan supernatural Seon, memetik bunga di pagi dan sore di sore. Wanita berbaju hitam mendengus dingin dan memotong dengan telapak tangannya. Nyala api yang cemerlang dan menyilaukan tiba-tiba muncul, membentuk teratai dewa api, memblokir pedang dengan berbahaya. Ledakan. Sosoknya berkedip, dan dia terkejut untuk mundur beberapa langkah, ekspresi terkejut muncul di matanya. Orang ini sangat kuat. Kembali. Lord Yunhe berteriak keras. Suara mendesing. Tanpa ragu lagi, wanita berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Ini adalah lawan yang sangat langka, sejujurnya, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang berdasarkan kekuatan tempurnya sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Sayangnya, pihak lain lolos lebih awal. Su Yi mungkin bisa menebak alasannya, Dewa Ilahi Yunhe jelas menghargai wanita bernama Sheng Wu ini, dan tahu bahwa Sheng Wu hanya selangkah lagi untuk menerobos. Dan begitu Sheng Wu dikalahkan olehnya, dia akan mengambil keberuntungan Taisi Dao yang bisa dia dapatkan dari memasuki King Tian Shensan kali ini. Dalam hal ini, kemungkinan besar akan mempengaruhi terobosan Sheng Wu di masa depan. Oleh karena itu, Dewa Guru Yunhe membiarkan pihak lain mundur. Mengenai hal ini, Su Yi tidak menyesal. Tapi di luar dugaan Su Yi, Dewa Guru Yunhe memberi perintah satu demi satu untuk membiarkan 3 sosok tak tertandingi dan 1 Dewa Guru 9 alkemis yang telah mencapai puncak semuanya mengungsi. Ini menyebabkan kegemparan di antara hadirin, dan semua orang bingung, tidak yakin mengapa Dewa Guru Yunhe melakukan ini. Karakter apapun yang dapat mencapai puncak pasti akan menempati peringkat 10 besar dengan kekuatan hebat. Dan 9 guru ilahi yang dimurnikan bernama Ziting, itu adalah monster tua di pengadilan San Xingdao, dan kekuatannya tak terduga. Memang benar bahwa mendaki ke puncak King Tian Shensan hanya berarti kekuatan gaib yang kental itu mengerikan. Tetapi juga dapat dilihat dari sini bahwa master dari 9 dewa pemurnian, Ziting, memiliki latar belakang Dao yang hebat. Tapi sekarang, Divine Master Yunhe telah mengizinkan keberadaan tingkat ini untuk dievakuasi, siapa yang tidak terkejut. Wan Zitian mengerutkan kening, apakah lelaki tua Yunhe ini melihat sesuatu? Penjaga gunung mendecakkan mulutnya, seolah merasa sedikit menyesal. Di antara mereka yang hadir, tidak ada yang lebih cemas daripada Liu Xianghen. Dia hampir berkata dengan marah, Kakak Dao, jika ini terjadi, aku akan benar-benar kalah. Jika dia kalah taruhan, dia harus berlutut dan bersujud kepada Su Yi di depan semua orang. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Begitu dia melakukan ini, kebijaksanaan hidupnya akan hancur sekali, dan dia ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan yang diketahui semua orang di dunia God's Domain. Liu Xianghen sangat marah. Semua orang yang hadir ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Tidak ada yang akan lupa bahwa pada awalnya, Liu Xianghen, seorang lelaki tua, membuat pernyataan yang sangat kuat bahwa dia ingin bertaruh melawan Su Yi. Dan bahkan mengancam jika dia memenangkan taruhan, Su Yi akan diminta untuk menyerahkan kekuatan reinkarnasi. Tapi sekarang, lelaki tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini jelas panik. Kakak Liu Xiang, tidak perlu khawatir tentang ini. Divine Master Yunhe berkata dengan acuh tak acuh, kamilah yang secara sukarela menyerah dalam pertempuran ini, jadi taruhan satu sama lain secara alami akan dibatalkan. Masih bisakah seperti ini? Semua orang tercengang. Wan Zitian mengerutkan kening dan berteriak ingin bertobat. Tidak mungkin. Penjaga gunung menggosok pipinya yang tembam dan berkata,
kalian tidak hanya berpikiran sempit, tetapi juga tidak tahu malu. Sudah kubilang, aku telah menyaksikan permainan judi ini, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kamu akan kembali pada kata-katamu. Kata-kata itu tidak menyembunyikan ketidakpuasannya dan menyebar ke seluruh hadirin. Semua orang tersentak. Ekspresi Liu Xianghen berubah drastis. Namun, Guru Ilahi Yunhe berkata dengan dingin, yang mulia adalah penjaga gunung, bukan hakim. Apa hubungan taruhan ini dengan Anda? Suasananya menindas dan sangat dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, Dewa Ilahi Yunhe akan menghadapi penjaga gunung dengan sikap keras. Kamu tidak ingin aku menjadi wasit, kenapa kamu tidak mengatakannya saat taruhan dimulai? Tidak ada senyum di wajah gemuk penjaga gunung itu, dan ekspresinya agak tegas. Kekuatan menakutkan yang tak terlihat juga menyebar darinya. Ini sangat sederhana. Awalnya, saya pikir Anda akan bersikap adil dan adil, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda sama sekali tidak dapat dipercaya. Mata Dewa Guru Yunhe dalam, orang buta dapat melihat bahwa jelas ada yang salah dengan Suyi yang tidak terkena kekuatan hukuman surga, tetapi Anda pura-pura tidak tahu. Sampai-sampai Suyi ini dengan sembrono melanggar aturan King Tian Sensan dan mengalahkan orang lain yang lewat. Mempengaruhi orang lain untuk merebut kesempatan Taisi Daoyun. Selain itu, Suyi, seorang karakter di alam ekstrim, dengan mudah mengalahkan para Dewa Master itu satu demi satu. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal, aneh, dan bermasalah? Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling ke kerumunan. Pernahkah Anda melihat bahwa Dewa tingkat menengah dapat mengalahkan Dewa tingkat pertama, tingkat kedua, dan bahkan tingkat keenam? Semua orang diam, dan tidak ada yang berani menatap mata Dewa Ilahi Yunhe. Tidak. Dewa Guru Yunhe berkata dengan dingin, jangan bilang kamu pernah melihatnya, kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Kursi ini juga sangat percaya bahwa di seluruh domain dewa, melihat masa lalu dan sekarang, dan semua peradaban di masa lalu, tidak pernah ada dewa tengah yang menentang surga. Dan kelainan semacam ini hanya bisa membuktikan satu hal. Dia curang. Beberapa kata meyakinkan. Penjaga gunung itu tetap memasang wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Dewa Guru Yunhe melanjutkan, itulah mengapa saya memerintahkan orang-orang itu untuk pergi, karena saya tahu bahwa ketika Suyi menggunakan kekuatan eksternal, tidak peduli siapa itu, mereka akan dirugikan, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Pada titik ini, semua orang mengerti mengapa Dewa Guru Yunhe membuat orang-orang kuat seperti Wu Suci dan Siting mengungsi. Dia percaya bahwa di Gunung Ilahi King Tian, Suyi memiliki sarana untuk menipu, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi pada saat ini, Divine Master Yunhe tidak menyerah, dan menunjuk ke penjaga gunung, tetapi Anda, sebagai penjaga gunung, berpura-pura bingung, mengejek kami karena berpikiran sempit, menyebut kami tidak tahu malu, ini sungguh konyol. Suasana menjadi semakin menindas dan membosankan. Penjaga gunung berkata tanpa ekspresi, apakah sudah selesai? Dewa Guru Yunhe berkata dengan dingin, mungkinkah yang saya katakan salah? Penjaga gunung berkata, saya mengerti sekarang, bagi Anda, adalah adil membiarkan Suyi menjulurkan lehernya dan membiarkan Anda memotongnya dengan pisau. Dan selama kamu menderita sedikit, kamu akan diperlakukan tidak adil. Jika kamu berpikir bahwa orang lain telah curang, kamu akan berbicara dengan berani untuk membenarkan ketidakberdayaanmu sendiri. Semua orang saling memandang dengan cemas, dengan ekspresi yang berbeda. Penjaga gunung berdiri perlahan, dan sosok gemuk seperti bukit itu dipenuhi dengan paksaan yang menakutkan saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar. Dewa Ilahi Yunhe, Liu Xianghen dan yang lainnya juga kagum, merasakan tekanan di wajah mereka. Asal-usul penjaga gunung itu misterius, dan mereka telah menjaga di bawah Gunung Ilahi King Tian di ibu kota sejak zaman kuno. Tidak ada yang berani membuat masalah. Bahkan Master Dewa 9 penyempurnaan pun tidak. Tapi sekarang, siapa yang tidak bisa melihat penjaga gunung itu kesal? Jika kamu menggunakan kekuatan hukuman surga untuk membuat game, kamu tidak akan membiarkan orang lain menahan pukulan kekuatan hukuman surga. Jika kamu dapat mengirim sekelompok dewa untuk mencegat, kamu tidak akan membiarkan orang lain melawan. Melihat kamu akan kalah taruhan,
curang saja dan tolak untuk mengakuinya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Aura penjaga gunung sangat menakutkan, dan ketika dia marah, seluruh kota Tiandu bergetar. Semua dewa yang hadir merasakan tekanan di wajah mereka. Orang ini sangat menakutkan. Wan Zitian mau tidak mau tergerak, dia tidak menyangka bahwa begitu penjaga gunung marah, dia akan menjadi sangat kuat. Tuan Yunhe dan barang antik tua lainnya juga memiliki wajah serius, siap bertarung. Tetapi pada saat ini, penjaga gunung tiba-tiba melihat ke arah Zhao Heng, Master Dewa Tiga Penyempurnaan yang telah dikalahkan oleh Su Yi sebelumnya. Izinkan saya bertanya, ketika Su Yi mengalahkan Anda sebelumnya, bisakah dia menggunakan kekuatan eksternal? Penjaga gunung berkata dengan dingin, jika kamu berani berbohong, aku akan menembakmu lebih dulu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wajah Zhao Heng tiba-tiba berubah, dan dia memandang Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya seolah meminta bantuan. Tidak bisakah kau mengatakannya? Penjaga gunung memandangi dewa-dewa lain yang dikalahkan oleh Su Yi, ayo. Para master dewa itu tampak mendung dan tidak pasti. Penjaga gunung mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kamu inginkan adalah Su Yi dikalahkan, atau bahkan dibunuh olehmu. Adapun apakah dia curang atau tidak masalah sama sekali, bukan? Saat ini, tidak hanya orang-orang yang hadir, tetapi juga semua orang di gunung memperhatikan semua ini. Su Yi tidak terkecuali. Dia hanya berjarak lebih dari 10 kaki dari puncak gunung, dan dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, melihat ke bawah dengan matanya, dan memiliki pemandangan indah dari segala sesuatu yang terjadi di bawah gunung. Su Yi, apakah kamu berani memberitahu semua orang secara terbuka, apakah kamu curang? Tuan Yunhe tiba-tiba berteriak keras. Desir. Semua mata tertuju pada Su Yi di gunung. Su Yi tersenyum dan berkata, beraninya kamu menyeka lehermu dan bunuh diri untuk membuktikan bahwa aku curang. Setiap orang. Godmaster Yunhe berkata dengan dingin, semua orang telah melihatnya, dia memiliki hantu di dalam hatinya, dan dia tidak berani mengakuinya sama sekali. Su Yidun merasa bosan. Sejak zaman kuno, orang yang telah menganiaya Anda akan selalu tahu betapa bersalahnya Anda daripada Anda. Jika Anda membantah, menjelaskan, dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, mereka juga akan berpikir bahwa Anda menyesatkan dan memiliki hantu di hati Anda, dan pasti ada yang salah. Ini sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap kata-kata lawan. Inilah yang terjadi pada Divine Lord Yunhe saat ini. Dan retorika semacam inilah yang paling dibenci Su Yi. Su Yi, dia menyesap anggur sambil tersenyum, dan memandang Dewa Guru Yunhe seperti orang bodoh. Ya, kamu benar, kan? Setiap orang. Penjaga gunung, apakah kamu melihatnya? Dia tidak berdaya untuk berdebat, dan dia mengakuinya. Tuan Yunhe berkata dengan suara yang dalam. Penjaga gunung itu berkata dengan kosong, lalu. Dewa Tuan Yunhe mengerutkan kening dan berkata, sebagai penjaga gunung, bukankah seharusnya Anda menghukumnya? Penjaga gunung itu tiba-tiba tertawa, kembali duduk di tempat, dan berkata sambil tersenyum. Kamu mengatakannya sebelumnya, aku tidak adil, dan bahkan kurang dapat dipercaya, mengapa aku harus menegakkan keadilan untukmu? Aku tidak pantas mendapatkannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat ibu jarinya dengan senyum di wajahnya, menunjuk ke arah Su Yi di atas gunung, dan berkata, hebat. Saat berurusan dengan sampah seperti itu, kamu tidak boleh berdebat dengan mereka. Wan Zitian juga sangat marah pada awalnya, tetapi melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Keren, apakah kamu memuntahkan darah? Maka saya tidak akan alasan dengan Anda. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang saling memandang dengan ekspresi halus. Wajah Divine Master Yunhe tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia terdiam beberapa saat. Apa gunanya mengatakan lebih banyak ketika pihak lain bermain nakal? Liu Xianghen berkata dengan dingin, jika kamu tidak menghukum Su Yi, aku tidak akan mengenali taruhan ini. Penjaga gunung mendengus, dan menulis dengan ringan, selama aku mengakuinya, itu akan baik-baik saja. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat apakah kamu dapat menarik kembali kata-katamu. Hati Liu Xianghen tenggelam.
Ini sudah berakhir. Pria gendut ini jelas bertekad untuk melakukan pertandingan ini melawannya. Jangan khawatir, apakah taruhan ini efektif atau tidak, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Divine Master Yunhe tampaknya sudah benar-benar tenang, dan berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Singkatnya, dia tampak sangat percaya diri. Semua orang terkejut. Wan Zitian juga mengerutkan kening, di mana lelaki tua Yunhe ini memiliki kepercayaan diri untuk berteriak begitu keras dengan penjaga gunung. Penjaga gunung itu sepertinya samar-samar memikirkan sesuatu, alisnya sedikit mengernyit, dan dia berpikir keras. Di gunung, Su Yi menyeringai, dan tidak peduli untuk memperhatikan retorika semacam ini. Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Tidak ada rintangan di sepanjang jalan, hanya jarak lebih dari 10 kaki, dan dia melangkah ke puncak gunung dalam sekejap mata. Di puncak gunung, pancaran cahaya biru jernih dan terang mengalir, seolah-olah awan dan kabut menari dengan anggun. Saat Su Yi tiba, sudah ada lebih dari 10 sosok yang berdiri di puncak gunung. Ada penjahat yang menentang surga dari tempat yang tidak diketahui, dan Yan Suiming ada di antara mereka. Ada tokoh-tokoh top tak tertandingi di dunia, tetapi wajahnya sangat aneh, dan Su Yi tidak mengenal mereka. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ini memang anak-anak Dao yang langka dalam ribuan tahun, dan mereka tidak akan khawatir tidak dapat membuktikan keadaan abadi di masa depan. Ini mengingatkan Su Yi pada saat Li Fuyu dan Yi Daoxuan menjelajahi dunia. Saat itu, keduanya juga masih sangat muda, penuh kepahlawanan, mereka adalah gelombang terakhir di mata para tokoh setingkat dewa, dan mereka adalah jenius yang tak tertandingi di mata dunia. Belakangan, tokoh-tokoh berpengaruh yang hidup di era yang sama dengan mereka masing-masing naik ke puncak alam abadi satu demi satu. Atau jadilah penguasa kekuatan raksasa. Atau buat sekte dan buat sekte, yang terkenal di seluruh dunia. Atau menjadi mitos dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang, melihat sekelompok orang kuat yang mendaki ke puncak gunung ilahi King Tian, Su Yi tampaknya melihat bahwa di tahun-tahun mendatang, mereka masing-masing akan bersaing memperebutkan puncak dunia dan berbicara tentang Tao di puncak dunia. Alam abadi. Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Di suatu era, ditakdirkan untuk muncul sekelompok makhluk yang akan bercita-cita ke puncak dunia, mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan nama mereka akan tercatat dalam sejarah. Hanya saat zaman mitologi kelam tiba, siapa yang bisa mendominasi pasang surut? Siapa yang bisa mengatur jalan di dunia dan berdiri dengan bangga di puncak langit? Untuk sesaat, Su Yi merasakan antisipasi secara spontan. Mengapa dia tidak mempersiapkan ini selama bertahun-tahun? Dunia berputar, waktu mendesak, raih siang dan malam. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.